Undang-Undang HPP itu, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2016, menyebutkan bahwa akan diberlakukan nanti kenaikan jadi 12% PPN tahun 2025 kan begitu. Nah, pada saat undang-undang ini dibuat, undang-undang HPP ini dibuat, nggak memperhitungkan apakah 2025 ini kondisi ekonomi baik-baik saja gitu. Ini ternyata nggak baik-baik saja gitu, Pak. Betul. Nah, Pak Mizan gimana kalau misalnya dari sisi itu kan betulnya nggak susah ya untuk ditunda, mesti dibatalkan karena pertimbangan itu, karena memang ternyata prediksi 2016 ke 2025 ini memang salah kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita para diaspora di seluruh benua, kita akan mendengarkan ini diskusi yang lumayan berat masalahnya, tetapi menjadi kepentingan rakyat banyak. Ini terkait dengan pemberlakuan PPN, pajak pertambahan nilai 12% mulai tahun 2025 mendatang. Seperti kita ketahui, banyak protes di sana-sini terkait dengan rencana kenaikan yang dasarnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, yang memang meminta supaya mulai tahun 2025 pajak PPN dari 11 menjadi 12%. Nah, sekarang ini di tengah kontroversi ada keinginan, mungkin keinginan dari sebagian DPR untuk menunda penggunaan atau mungkin pelaksanaan daripada PPN 12% ini. Katanya memang banyak sekali ekses atau dampak ya, selain deflasi yang 5 bulan berturut-turut ya, walaupun Oktober kemarin sudah deinflasi hampir 1%, tetapi ini lumayan karena banyak juga tenaga kerja kita yang diputus hubungan kerjanya. Begitu juga banyak juga efek-efek yang lain terkait dengan yang paling runyam adalah kelas menengah, ekonomi kelas menengah Indonesia ini ambruk. Jadi yang namanya kelas menengah ini di Indonesia sudah sangat-sangat berkurang kemampuan ekonominya. Nah, untuk bahas ini ada dua pakar ekonomi yang ada di hadapan saya. Yang satu adalah profesor dari Harvard University di USA, Bapak Chandra. Assalamualaikum Pak Chandra. Salam. Prof. Chandra, lengkapnya lupa saya. Emirullah, maaf ya, Chandra Emirullah ya. Kita akrab di sini, tapi kadang-kadang lupa nama lengkap ya, maklum. Pembetulan. Jadi bukan profesor dari Harvard University, tapi lulusan. Lulusan ya? Iya, S2-nya lulusan Harvard University. S2-nya ya, magisternya ya S2 di Harvard University. Kalau doktoral? Dari USC, University of Southern California di Los Angeles. Oke, Southern University di Los Angeles ya. Ya. Kalau satu lagi Pak Elmizan Ufa ini dari Universitas di Illinois University ya, di negara bagian Illinois ya. Iya. Oke. Jadi ini dua-duanya luaran Amerika, pakar ekonomi, kebetulan juga peneliti senior ya di Kementerian Keuangan. Nah, kalau bicara soal ini pasti udah bidangnya lah, pakarnya gitu. Pertama dari Pak Mizan dulu nih Pak Mizan. Kira-kira gimana? Nah, pertama ya, pajak PPN, pajak pertambahan nilai, ini diterjemahkan dari value added taxes ya. Itu pajak yang berlaku semuanya sebetulnya pada prinsipnya untuk setiap barang yang dikonsumsi. Tapi dibuat pengecualiannya. Tapi kalau Australia namanya dibuat berbeda karena pertambahan nilai kok diberi hukuman pajak, dia beri nama aja produktif, apa lupa saya namanya. Tapi namanya bukan pajak pertambahan nilai karena menurut mereka pertambahan nilai kok dihukum diberi pajak. Ya itu prinsipnya. Dan ini kita pajak pertambahan nilai ini sebenarnya seharusnya sumber utama dari penerimaan negara, karena pajak
penghasilan income tax yang kita laporkan setiap tahun itu kecil, sedikit sekali yang bayar itu. Nah itu masalahnya. Dan kalau ada penundaan setuju karena sangat terasa ya. Kalau pensiunin bayar PPN itu seperti bayar WiFi ya, WiFi. Itu terasa. Seharusnya hanya beberapa ratus, 11% jadi 300 lebih itu. Itu terasa. Dan kalau kita belanja ini pakaian di mall-mall itu terasa sekali itu ya. Apalagi kalau kita mau beli mobil, motor segalanya itu terasa, mau beli gitar, ya kalau Pak Eri mau belajar organ, ya itu terasa, mau beli rumah, ya itu terasa sekali. Jadi ini pada prinsipnya ya pajak itu mengurangi konsumsi, berarti mengurangi pendapatan nasional. Dan bagi perusahaan itu banyak yang memprotes karena kalau pajak tinggi penjualan mereka akan turun kan ya, merugikan mereka. Makanya mereka melobi DPR dan segalanya itu. Kira-kira gitu ya, artinya keinginan untuk menunda itu datang dari berbagai pihak, terutama masyarakat tentunya. Masyarakat menengah ke bawah ini kan lagi terhimpit ekonomi gitu. Sementara DPR banyak hitung-hitungannya gitu kan. Salah satunya gini Pak Chan, apa namanya, hitungan DPR ini kalau misalnya ditunda 50 triliun itu nggak masuk ke kas negara, artinya APBN menjadi korban gitu kan. Itu yang dipikirkan dari pemerintah ya. DPR juga mempertimbangkan itu, walaupun DPR sebagian daripada anggotanya setuju untuk ditunda itu, tapi ada benturan itu. Keinginan untuk mempertahankan 50T di APBN itu kan besar sekali. Itu gimana Pak? Ya, jadi memang ada keinginan daripada DPR untuk minta pemerintah menunda kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Tetapi seperti dibilang tadi oleh Pak Heri, bahwa efek penundaan kenaikan PPN itu sebesar 1% itu akan berdampak potensial ya, menurunnya pendapatan negara sebesar 50T tadi. Ya. Nah ini kan sedangkan pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai APBN ya. Nah, jadi di sini itu baru keinginan DPR, nanti akan diperhitungkan oleh pemerintah apakah ini memang tidak membahayakan APBN ya. Ya, kalau tidak terlalu membahayakan APBN, tapi malah akan meningkatkan kemampuan ekonomi, misalkan dari segi daya beli masyarakat. Kalau misalkan PPN naik dari 11 menjadi 12% itu akan menurunkan demand masyarakat terhadap barang-barang ya dan jasa, karena harga barang semua naik, hampir semua ya naik pasti. Nah ini kan akan menurunkan konsumsi masyarakat, akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal terakhir tadi itu menurun sedikit ya. 4,9 ya, jadi 4,9 dari yang kuartal sebelumnya itu sekitar 5 jadi 4,95 kalau nggak salah. Nah ini kalau misalnya terjadi lagi penurunan di kuartal depan, yaitu Desember, akhir Desember, ini kan bisa menunjukkan bahwa kita sudah mulai memasuki resesi. Kan? Nah kalau resesi berarti pemerintah seharusnya memberikan stimulus dengan memberikan pembebasan pajak atau penurunan pajak, bukan menaikkan pajak. Nah jadi mungkin pemerintah juga harus melihat potensi apakah kita akan menghadapi resesi kuartal depan atau tahun depan, atau melewati masa resesi. Kalau kita bisa mengatasi masalah resesi, mungkin ya ada mungkin dampak daripada penurunan PPN itu mungkin tidak terlalu besar ya. Artinya kalau misalkan PPN itu tetap dinaikkan, kita tidak resesi, itu mungkin bisa meningkatkan ekonomi ya. Karena ini justru kebalikannya ya, Pak, ya? Kalau sekarang kan kita melihat bahwa pelemahan daya beli itu kan memang real, memang nyata. Dengan adanya deflasi 5 bulan berturut-turut, kemudian adanya pemutusan PHK yang banyak di industri, terutama industri manufaktur ya, pengolahan, termasuk tekstil ya. Nah kemudian juga kita melihat bahwa banyak pengangguran terselubung gitu ya, orang yang tidak bekerja secara penuh itu kan tidak mendapatkan gaji yang penuh ya. Nah tapi masih dihitung sebagai orang bekerja, tapi kan itu berdampak terhadap ekonomi ya, karena mereka dari segi konsumsi pasti turun ya. Nah ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah,
apakah perlu menaikkan pajak 11 APBN itu menjadi 12% tanpa memperhitungkan kemungkinan ekonomi akan resesi atau penurunan daya beli masyarakat tadi, karena kalaupun daya beli masyarakat turun pasti berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ke belakang mundur dasar daripada pemberlakuan 12% ini kan dari Undang-Undang HPP itu, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2016 menyebutkan bahwa akan diberlakukan nanti kenaikan jadi 12% PPN tahun 2025 kan begitu. Nah, pada saat undang-undang ini dibuat, undang-undang APP ini dibuat nggak memperhitungkan apakah 2025 ini kondisi ekonomi baik-baik saja gitu. Ini ternyata nggak baik-baik saja gitu, Pak. Betul. Nah, Pak Mizan gimana kalau misalnya dari sisi itu kan sebetulnya nggak susah ya untuk ditunda, maksudnya dibatalkan karena pertimbangan itu, karena memang ternyata prediksi 2016 ke 2025 ini memang salah kan gitu kan. Mereka kan yakin, mungkin DPR dan pemerintah yakin bahwa 2025 pasti bagus lah ekonomi. Ternyata enggak gitu. Itu gimana Pak? Iya, perintah undang-undang memang tahun 2025 PBN itu 12% ya. Tapi Presiden punya diskresi untuk menunda ya. Itu kalau kemarin ada beritanya kita dengar DPR meminta ditunda. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh Kepres. Kalau Presiden Prabowo nggak mengeluarkan Kepres, penundaan nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Dan kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, ya, masalah PPN ini sangat penting. Kemarin waktu kita Milad Masumi, itu atau Milad Masumi kemarin, Profesor Awalil Rizki itu menyatakan ada belanja pajak itu sekitar 400 triliun. Pajak? Belanja pajak. Belanja pajak itu jauh lebih besar dari 50 triliun. Maksud belanja pajak itu gini, pajak yang dibebaskan. Pajak yang dibebaskan dan didiskon. Ya, itu ada. Sekarang di nota keuangan APBN tertulis, tapi jarang memperhatikan. Ya, Profesor Awil melihat itu nilainya kalau nggak salah sekitar 400 triliun. Nah, yang ini sebenarnya kalau diusahakan yang dibebas-bebaskan, karena ini dampak ekonominya bagi kita nggak begitu besar, terutama untuk rakyat. Karena umumnya pajak-pajak yang dibebaskan ini untuk pengusaha besar, ya. Itu dia. Ya, untuk investasi di bidang sumber daya alam, untuk pembangunan apa itu namanya mobil listrik dan lain-lain ya, banyak itu. Nah, ini tapi kelihatannya Ibu Sri Mulyani ya enggak begitu berminat untuk mengurangi belanja pajak ini. Belanja pajak maksudnya penerimaan pajak yang dikorbankan, Pak, ya. Seharusnya bayar setiap tahun itu sekitar 400 triliun, tapi para pengusaha itu diberi kemudahan, ya, diberi pengurangan ya. Yang seharusnya untuk sumber daya alam menurut saya nggak perlu. Karena sumber daya alam itu adanya di Indonesia dan ada di tempat tertentu. Nggak seperti motor itu kan, itu hanya ada di seluruhnya kalau harga bersaing. Kalau sumber daya alam, ya orang ada pajak atau nggak pajak, ya itu tetap aja untuk eksplorasi dan produksi sumber daya alam, gas atau nikel atau nikel atau apalagi yang kita. Nah, ya yang ini kelihatannya jarang dikupas oleh masyarakat. Ya. Saya baru dengar yang membicarakan ini Profesor Awalil Rizki. Iya, bagus. Kalau kami di Kementerian Keuangan udah lama membahas ini, ya. Tapi ya keputusan peneliti itu kan jauh di bawah. Ya. Menunya menentukan pimpinan. Bukan Menteri Keuangan juga dan Presiden. Ya, sekarang tinggal Pak Prabowo ini untuk mengatasi beban fiskal kita ya, defisit ini, dia punya ini nggak keberanian nggak ini untuk mengurangi belanja pajak ini, ya pengorbanan pajak ini, kira-kira gitu. Iya. Saya perlu mungkin tanya ke Pak Chandra, diperdalam lagi. Tadi pendapatnya Pak Mizan sudah jelas. Ini kan kelihatannya jadi seperti ironis Pak ya. Kenaikan PPN tapi di sisi yang lain ada
amnesti pajak itu ya, pengampunan pajak, ada juga apa namanya diskon pajak, pajak, pembebasan pajak. Jadi itu gimana Pak? Kira-kira ironis bener gitu ya. Jadi makanya tadi ada belanja pajaknya jadi 400T itu besar sekali. Besar gitu. sekali. Gimana Pak? Ya, jadi yang disebut oleh Pak Almizan sebagai tax expenditure atau Tax holiday. pembebasan pajak untuk menarik modal asing masuk untuk investasi Indonesia seperti insentif pajak atau pembebasan pajak atau dikenal sebagai tax holiday atau tax incentive itu memang ya kemungkinan besar itu sampai 400 triliun ya. Itu begitu besar kalau memang angka begitu besarnya potensi pajak kita yang hilang ya dengan cuma-cuma gitu memberikan pembebasan yang begitu besar kepada investor asing, tapi di lain pihak kita membebankan masyarakat kita dengan PPN 12%. Ya. Jadi di satu segi kita membebaskan pajak kepada investor asing, tapi di lain pihak kita membebani masyarakat dengan pajak yang lebih besar. Jadi mereka membayar pajak ke pemerintah, tapi di lain pihak investor yang seharusnya membayar pajak malah tapi dibebasin. malah tidak membayar pajak, dibebaskan ya. Ini kan sangat ironis kalau memang terjadi ya. Nah, jadi kalau bisa pemerintah mengkaji kembali kira-kira pajak-pajak yang mana yang seharusnya tidak diberikan pembebasan ya, jangan sampai terlalu besar. Harus dilihat dulu skim-skimnya ya, kemudian proyek-proyek apa yang sangat diprioritaskan pemerintah sehingga bisa diberikan pembebasan pajak. Kalau memang minat investor untuk menanam modal di situ memang masih minim atau bersaing dengan negara-negara tetangga. Tapi kalau memang misalkan tidak perlu lagi memberikan kebebasan pajak pada mereka atau pengurangan pajak kepada investor, toh sumber daya alam kita itu sangat besar, sangat kaya, tanpa adanya insentif pajak itu mereka pun akan pasti datang, mau, akan menanam ke modal, ya tidak perlu kita membebaskan pajak pada mereka. Mereka kalau untung pasti mereka akan bersedia untuk membayar pajak. Biasanya itu pembebasan pajak itu kan hanya untuk pada waktu mereka berinvestasi pertama kali mungkin ya. Jadi mungkin untuk mendatangkan perlengkapan, pabrik, mesin-mesin, mungkin diberikan pembebasan pajak ya. Tapi kalau sudah berjalan, operasional, sudah menguntungkan selama 2 tahun, 3 tahun ke depannya, seharusnya mereka membayar pajak gitu kan. Nah, jadi di sini perlu pemerintah mengkaji kembali yang mana kira-kira yang bisa dibebaskan pajaknya, tapi juga yang mana yang mereka tetap diharuskan berpajak. Jadi ini harus dikaji betul-betul. Itu kelihatannya jadi seperti pemerintah di pihak yang lemah ya. Kalau investor ini kayaknya bargainnya kuat bener gitu sehingga jadi bebas tuh pajaknya gitu Pak. Apa nggak ada main kong kali kong gitu antara? Kita menduga biasanya pemerintah memberikan insentif pajak itu memang murni untuk menarik investasi luar ya, karena di situ mungkin kurang ada minat dari investor dalam negeri atau investor dalam negeri tidak ada modal untuk menanamkan investasi di situ karena modalnya sangat besar ya, atau mungkin mereka juga terkendala dengan sistem yang lain ya, kita tidak tahu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk proyek-proyek besar seperti misalkan nikel itu kan memang sangat membutuhkan biaya yang besar, modal yang besar, sehingga jarang investor dalam negeri kita punya modal sebesar itu. Dan juga teknologinya juga tinggi kan, harus membangun pabrik yang sangat canggih teknologinya, dan mungkin kemungkinan besar industri dalam negeri kita belum mampu. Ya, jadi untuk itu kita perlu memberikan insentif pajak kepada misalkan untuk pembangunan mobil listrik dan sebagainya, baterainya ya. Nah, itu memang perlu diberi insentif, tapi ya juga kita harus memperhitungkan kalau memang nikel kita itu memang bersaing murah gitu kan ya, tanpa perlu diberikan pembebasan pajak mungkin investor akan datang kan, dari Cina, dari Amerika dan sebagainya gitu. Betul. Oke. Terakhir Pak Midan, kira-kira Pak Prabowo gimana sikapnya? Ini kan lagi masih ditimbang nih. Tadi ada informasi lagi juga, mantan Menteri Keuangan Pak Fuad Bawazir juga menyatakan nanti ini akan dipertimbangkan pasti dengan oleh Pak Prabowo penundaan ini ya, Pak, penundaan PPN 12. Kalau saya pribadi setuju ya, karena terdampak langsungnya PPN 12. Pak Prabowo saya dengar-dengar dia akan menunda ini.
Dan pesan kita kepada Pak Prabowo yaitu untuk mengkaji ulang, mereview perusahaan-perusahaan yang kebablasan. Seharusnya hanya 2-3 tahun, puluhan tahun udah menikmati ini. Ya. Betul. Dan kalau kita baca menikmati kebebasan pajak tadi. Penurunan. Pengurangan ya. Ya, tarifnya turun, dibebasi, dikecualiin, ditunda, macam-macam. Diampuni. Ya, diampuni segala macam lah itu. Iya. Dan kalau kita baca banyak makalah-makalah internasional ya, makalah-makalah internasional mengenai belanja pajak ini ya, semuanya nggak begitu setuju ya. Ada yang kontra, terutama untuk investasi-investasi di sektor sumber daya alam ini ya. Nah seharusnya ya. Kalau Pak Heri tadi tanya, ada kong kali kong atau enggak? Wah, ini bukti hukumnya enggak ada. Tapi kita bisa melihat, ya, kalau seharusnya seperti Pak Chandra itu enggak ada apa itu namanya insentif pajak, enggak ada tax holiday, enggak ada apa-apa. Kita punya bukti ini ya. Bukti akademisnya, tapi toh diberikan pajak, ya dugaan kita kong kali kong ada. Orang yang seharusnya datang nggak perlu insentif, nggak perlu diskon, nggak perlu ditunda pajaknya, tapi diberi ya. Kita menduga ini ada kong kali kong. Tapi pesan kita kepada Pak Prabowo ya, kalau berani untuk membahas ini, karena banyak uangnya 400 triliun itu ya. Ini mengadakan diskusi terbuka lah. Ya, diskusi terbuka tahu memang perlu nggak ini belanja pajak ini diskon segala macam itu ya. Nah ini karena kalau yang bicara ahli-ahlinya kan kita terbuka ya, yakin itu terbuka secara umum. Nah kalau diadakan diskusi secara terbuka perlu atau tidaknya mengurangi belanja pajak ini, nah ini baru bisa tahu kita ya. Kalau sudah diadakan diskusi terbuka ya, nah ini satu langkah lagi. Karena kalau semua banyak ahli ya, banyak pakarnya ya yakin ya bahwa belanja pajak ini seharusnya bisa dikurangi, ya otomatis pemerintah mau tidak mau mendengarkan suara-suaranya ya. Ya pakar kita Profesor Awalil itu jelas sekali itu menyatakan, dan banyak sekali ya, yang menyatakan yang ini belanja pajak ini sebenarnya bisa dikurangi ya. Nah sekarang kalau kita dulu ya, ini bicaranya dengan tenaga-tenaga ahli dari Bank Dunia, dari IMF, tapi kan tertutup gitu. Rekomendasi dia ada ya, kita olah, kita buat ringkasan, sampaikan kepada pimpinan, tapi pimpinan mau maju atau enggak ada yang tahu gitu. Kalau diadakan diskusi publik, ya semua orang tahu. Pemerintah ya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau terbuka bahwa ini pemborosan. Satu pihak kamu mau memajakin rakyat, satu pihak mau memberikan pembebasan pajak kepada para pengusaha. Ini sangat tidak adil. Nah kalau dibuat diskusi umum ya jelas sekali itu ya, ada fakta-faktanya, ya ada analisisnya, ada siapa, semuanya nggak bisa menyangkal. Tidak bisa menyangkal, mau tidak mau pemerintah, termasuk pengusaha kita, termasuk rekanannya itu untuk mengurangi belanja pajak ini, Pak. Oke, bagus sekali diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Mizan, Pak Chandra, pemirsa Masumita TV. Tadi kita sudah dengarkan, menarik sekali. Jadi ada beberapa gagasan yang keluar dari dua pembicara kita barusan. Ya Pak Mizan barusan menyarankan supaya ada diskusi publik ini soal keadilan pajak nih. Apakah perlu kita istilahnya mengangkat investor asing supaya masuk berbondong-bondong ke sini, atau kita menginjak rakyat kecil kita yang harus ditekan untuk bayar pajak, pertambahan nilai 12%. Itu kontroversi yang harusnya didiskusikan ke masyarakat umum, publik, sehingga bisa diambil kesimpulan atau mungkin saran kepada pemerintah. Ya mudah-mudahan aja diskusi kita ini didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.